Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih saya ucapkan, saya alu-alukan kedatangan dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Ini merupakan siri wacana pertama yang dianjurkan oleh Kelab Pena. Kita juga mengharapkan selepas ini akan ada banyak lagi wacana-wacana yang akan kita teruskan perbincangannya, kisah tentang persoalan-persoalan tentang ilmiah dan juga persoalan-persoalan semasa di Universiti kita Malaysia Sabah, dan juga mungkin dalam isu-isu sekitar sosial ataupun mungkin dalam sekitar masyarakat kita hari ini lah. Jadi pada hari ini kita alhamdulillah diberikan peluang untuk kita bersama-sama mewacanakan sebuah isu yang saya kira agak besar dalam prospek untuk kita membina sebuah identiti, dalam kita membina nation building kita hari ini. So hari ini kita didatangkan dengan dua orang panel. Yang pertama saudara Fairuz dari yang kedua. Panel pertama saudara Ihsan daripada Indonesia, merupakan mahasiswa hubungan antarabangsa Ihsan. Dan yang di sebelah saya ini saudara Fairuz, merupakan mahasiswa sejarah daripada Kuching, Sarawak. Jadi hari ini saya kata pertempuran di antara dua negara, Indonesia dan Malaysia. Macam kita tengok bola. Tapi hari ini bukan kita nak bergaduh, bukan nak berdebat, tapi untuk kita bersama-sama mendiskusikan persoalan tentang yang disebut sebagai pembinaan negara bangsa dari perspektif yang disebut sebagai Nusantara. Ya. Kalau kita lihat perkembangan pembinaan negara bangsa ini sudah bermula sekitar turun ke 19 kalau tidak silap saya, yang mana ketika itu persoalan legalism, sovereignty mulai dibahaskan bukan saja di sini tetapi di Eropah ya. Bagaimana kita lihat adanya perjanjian-perjanjian seperti Westphalia dan sebagainya. Jadi pada akhirnya hari ini kita mulai bercerita tentang persoalan berkenaan tentang negara bangsa. Namun kalau kita kembali kepada perspektif lokal ataupun dalam sejarah kita sebut sebagai sentrik lokal ini, kita mulai melihat bahawa hari ini sebenarnya keperluan untuk kita membincangkan tentang persoalan proses pembinaan negara bangsa itu dari perspektif Nusantara sudah semakin berkembang ya. Jadi dalam kalangan mahasiswa saya pikir tidak rugi sebenarnya untuk kita bersama-sama membincangkan persoalan berkenaan tentang proses pembinaan negara bangsa dalam konteks hari ini. Jadi pada permulaannya kita akan by through kepada ahli panel kita terlebih dahulu. Kemudian selepas selesai daripada perbincangan di peringkat panel ini, kita akan buka pada perbincangan semualah untuk sama-sama kita berbincang. Mungkin ada yang mengutarakan pandangan dan pendapat masing-masing. Bukan saja berbentuk soalan, tapi boleh juga berbentuk pandangan ataupun idea-idea tambahan lah. Sekiranya kita ada yang terbuku mungkin kan, mungkin ada yang sudah buat research pasal proses ini lama sudah. So kita teruskan terlebih dahulu di bahagian panel pertama dan panel kedua kita lah. Okey, untuk soalan yang pertama, bila kita membincangkan tentang persoalan negara bangsa ini, mungkin ramai yang tidak memahami ya, apa yang dimaksudkan sebagai negara bangsa. Bahkan kalau kita lihat dibincangkan di peringkat sekolah ataupun sekolah menengah ya, misalnya yang banyak kita cerita tentang sejarah dan sebagainya, belajar di sana, tidak disebutkan secara spesifik berkenaan tentang proses negara bangsa ini, pembinaan negara bangsa ini. Kalau di Indonesia mungkin disebut SMA kan. Di sana mungkin di peringkat, kalau macam saya sendiri, saya pikir persoalan negara bangsa ini saya tidak belajar di buku teks sejarah, tapi dalam buku-buku bacaan tambahan. Jadi mungkin kalau kita siarkan perkara ini kepada publik ataupun orang awam, khususnya anak-anak muda, ramai yang mungkin tidak mengerti apa itu yang dimaksudkan dengan negara bangsa. Jadi saya persilakan panel pertama dan panel kedua untuk memberikan secara umum terlebih dahulu, baru terus kepada apa yang dimaksudkan persoalan pembinaan negara bangsa dari perspektif Nusantara itu pada hemat mereka lah. Sila saudara Ihsan. Terima kasih banyak saudara Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad
Ihsan dari Fakulti Manusia Seni Warisan, jurusan Hubungan Antarabangsa. Jadi pertanyaan pertama itu adalah apakah negara bangsa atau nation state dalam bahasa Inggris. Jadi dari apa yang saya pelajari dalam hubungan antarabangsa dan juga dari buku-buku yang saya pelajari juga, yaitu pastinya harus kembali melihat kepada sejarah pertumbuhannya. Jadi sebelum kita ada nation state atau negara bangsa, yang ada itu adalah empirism, di mana yang ada adalah kerajaan-kerajaan, di mana kerajaan-kerajaan ini memiliki sistem mereka sendiri dan juga pastinya saling bertumbuh. Jadi dari mana nation state ini idenya muncul? Ia pertama kali muncul di Eropa. Dan mengapa muncul di Eropa? Karena pada saat tersebut Eropa itu sangat terbagi kepada sangat banyak kerajaan-kerajaan yang mereka memiliki bangsa yang sama, namun mereka memiliki kerajaan-kerajaan terpisah-pisah. Dan ya contohnya seperti banyak sekali peperangan terjadi di Eropa. Seperti contoh peperangan antara Protestan dan Katolik, peperangan antara Prancis dan juga Inggris kerajaannya, peperangan antara Spain dan juga banyak lagi entitas-entitas yang berperang satu sama lain, sehingga wujud suatu kesadaran untuk harus muncul suatu konsep kedaulatan. Kedaulatan bermakna bahwa suatu negara atau suatu kerajaan mengakui kedaulatan negara lain, dan dengan adanya kedaulatan ini sebagai suatu negara yang merdeka, maka tidak boleh terjadi peperangan di antara mereka. Begitu. Jadi maka wujudlah suatu perjanjian yang kita ketahui sekarang sebagai perjanjian Westphalia. Dan inilah di mana pertama kali wujud konsep nation state. Westphalia Agreement tahun berapa? 1860-an, tidak salah 1864. Dan itu baru pertama kali muncul nation state, dan muncullah negara-negara yang kita tahu sekarang, yaitu negara-negara yang berasaskan bangsa, yang memiliki bahasa mereka masing-masing. Sebagai contoh, negara yang wujud karena bahasa, faktor bangsa, dan juga memiliki perbatasan atau teritori mereka yang merupakan teritori yang berdaulat. Dan dari situ muncullah di mana Eropa ini memiliki sistem negara yang berdaulat. Maka satu negara berdaulat tidak boleh menyerang negara berdaulat yang lain. Karena itu terjadi, maka terjadilah kolonialisme, di mana negara-negara berdaulat mencari tanah untuk dieksploitasi. Maka muncullah expedition tersendiri yang kita ketahui sekarang, the founding of the New World, Amerika Serikat, benua Amerika ditemukan. Habis itu tanah tersebut dieksploitasi oleh negara-negara Eropa, dan wujudlah perjanjian-perjanjian lainnya, seperti banyaklah di antara Spanyol dan juga Portugis, di antara Prancis dan juga Inggris soal wilayah jajahan mereka. Itu juga yang ada di Nusantara, yaitu antara Inggris, Belanda dan juga Portugis. Mereka buat perjanjian soal wilayah jajahan mereka yang mereka jajah di Nusantara. Timor Leste dijajah oleh Portugis, Indonesia yang dulu dipanggil sebagai Hindia Belanda dijajah oleh Belanda, dan Malaysia dijajah oleh Inggris. Dan itulah wujudlah suatu perjanjian untuk mengeksploitasi tanah-tanah yang ada di sini. Mengapa tidak dijajah? Karena kita bukan nation state. Kita masihlah berdasarkan empirism, masih kerajaan-kerajaan terpisah-pisah. Karena itu kita dijajah. Karena kita bahkan pada saat nation state tersebut, orang-orang yang hidup di Afrika, di Nusantara, di Amerika, mereka bahkan dipertanyakan apakah mereka boleh dianggap manusia atau tidak. Karena mereka dianggap manusia adalah mereka yang bernegara, dan orang-orang yang dari Eropa ini menganggap mereka sebagai yang lebih superior dibandingkan orang-orang lain. Jadi itulah konsep yang ada. Bahkan mempertanyakan status manusia seseorang, dan terjadilah perhambaan. Dan banyaklah sejarah panjang, dan tentunya budak sejarah pasti lebih mengerti daripada saya, karena saya coba lebih paham soal pembentukan nation state tersebut. Dan ya itu secara amnya nation state dan sangat panjang lebar. Namun setahu saya ia bermula di Eropa, dan kemudian kesadaran tersebut muncul di banyak negara dan juga di Indonesia, di Malaysia, untuk hadirkan suatu nation state tersebut. Jadi singkat kata itulah nation state. Dan mungkin sekarang boleh Daus menjelaskan sedikit soal nation state menurut pandangan mereka. Silakan. Terima kasih kepada saudara moderator Iskandar. Kalau nak jelaskan lagi lebih panjang, rasanya sudah banyak dijelaskan oleh yang pertama kita oleh saudara Ihsan. Jadi saya mungkin akan jelaskan sedikit saja lagi secara ringkas lah. Jadi kalau menurut Abdul Rahman Lembo dalam buku tulisannya yaitu Negara Bangsa, Proses dan Perbahasan, beliau mengatakan bahawa negara bangsa itu merujuk kepada satu
satu bangsa yang mempunyai perasaan sepunya yang kolektif dan berfungsi wilayah yang sama, ekonomi yang sama, budaya dan nasib yang sama, bersama dengan masa depan dan melupakan tak setia yang sepunya lah yang terhadap satu bangsa itu. Dan pada masa hari ini negara bangsa itu tidak lagi ramai sahaja yang menggunakan istilah pembinaan nation, tidak lagi menggunakan negara bangsa, sebab bangsa itu merujuk kepada satu etnik, satu ras yang merujuk kepada satu yang mempunyai ciri-ciri bahasa, kepercayaan dan budaya tertentu. Jadi contohlah Sayyidina Ahmad Adam sendiri dia memilih pembinaan nation Malaysia dalam beberapa tulisannya yang merujuk kepada keadaan wilayah dan adat istiadat budaya yang merangkumi semua penduduk yang tinggal dalam satu wilayah. Jadi untuk beralih kepada pembinaan negara bangsa ataupun nation building di Nusantara itu sendiri, saya bercakap tentang Malaysia dahulu. Dan negara bangsa ini mula diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir, kita punya Perdana Menteri keempat dan ke-8, sewaktu dalam ucapan tahun 1941. Waktu itu beliau melancarkan wawasan 2020, di mana cabaran pertama untuk membentuk sebuah negara yang maju ialah mewujudkan sebuah negara bangsa yang mempunyai perasaan sepunya, yang bersatu padu dan melupakan rasa setia kepada bangsa tersebut. Jadi sebagaimana yang kita ketahui sekarang sudah tahun 2020 dan bolehlah kita katakan bahawa kita gagal mencapai negara bangsa seperti yang cuba diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir. Sebab negara bangsa yang diperkatakan ketika itu tidak spesifik apakah ciri-ciri yang ingin dibentuk dan apakah ciri-ciri yang dibentuk dan budaya apa yang menjadi dominan, kaum mana yang diberi budaya kepada negara bangsa yang ingin dibentuk. Jadi perbincangan negara bangsa ini merupakan satu isu yang merentas zaman lah, dari dulu hingga sekarang, dan perlu dibahaskan secara rasional lah. Jadi agak tafsiran yang lebih bernas tak banyak sekali. Kalau saudara Ihsan sendiri ya, kalau berkenaan tentang konsep negara bangsa itu dari sudut pemahaman lokal di Indonesia bagaimana? Adakah ianya kalau kita yang mungkin tidak tinggal di Indonesia dan tidak menyelami apa sebenarnya yang berlaku di Indonesia, ya hanya kita menyimpulkan. Sebab ada yang kata permulaan Indonesia ini ya, dengan darah keringat dan air mata kan. Itu satu tiga perkara yang selalu disebutkan, darah keringat dan air mata. Saya sampai ke Indonesia dulu, saya datang pergi satu kuliah di sana. Waktu itu kami pergi melawat di Bogor. Tidak, di sebuah pesantren di sana. Lepas itu berbincang tentang persoalan kemerdekaan. Jadi kiai yang bercerita di sana yang sedang bagi tausiah itu menyentuh tentang darah keringat dan air mata. Wah, kalau saya jadi orang Indonesia, semangat patriotnya itu tinggi, kan? Tetapi apa yang kita lihat, ada yang ini satu persoalannya bagaimana sebenarnya proses pembinaan negara bangsa itu di Indonesia. Yang kedua, pandangan saudara berkenaan tentang tindak-tindak ataupun praktik-praktik yang saya kira agak kasar kepada rakyat, supaya proses pembinaan negara bangsa itu diterima dengan sebaiknya, dengan penuh kan. Kalau kita lihat hari ini mungkin dasar itu ada, tetapi untuk melaksanakannya itu agak lembab. Jadi ada yang melihat praktik-praktik yang keras ini perlu untuk negara bangsa ini terbina dengan baik. Adakah itu berlaku di Indonesia dan sebagainya, dan caranya kita persilakan orang dari Indonesia sendiri untuk menjawab. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu berkenaan soal bagaimana wujud negara bangsa di Indonesia atau nation state di Indonesia. Satu hal yang saya ketahui adalah bahwa nation state tersebut sudah wujud semenjak zaman Majapahit, semenjak kerajaan Majapahit. Jadi sudah ada satu tokoh yang sangat berpengaruh. Dia membuat sumpah yang dinamakan Sumpah Palapa, yaitu menapati Gajah Mada atau Perdana Menteri daripada Majapahit. Dia pernah bersumpah bahwa dia tidak akan berehat atau istirahat
jika dia belum menyatukan Nusantara. Jika Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, yang juga termasuk Papua tidak bersatu, dia tidak akan berehat. Dan yang dia inginkan itu terwujud. Dia berhasil berjaya menyatukan Nusantara, dan juga termasuk dulu Sarawak juga termasuk daripada Majapahit tadi. Ya, jadi dia berjaya dalam vision dia untuk menyatukan Nusantara. Jadi elemen untuk persatuan tersebut telah wujud di Indonesia. Dan bagaimana Indonesia itu wujud? Itu sebetulnya sudah, perkataan Indonesia sudah mulai disebut-sebut dari angan-angan pada tahun 1899, di mana suatu negara yang berdasarkan negara-negara jajahan Hindia Belanda, begitu. Dan pada tahun 1928 banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Eropa, dan mereka sudah paham soal apa itu nation state. Dan kemudian mereka membuat suatu perhimpunan pelajar Indonesia yang semua belajar di Eropa, mereka kembali ke Indonesia dan mereka buat suatu konferensi, yaitu konferensi pemuda. Jadi sebetulnya konsep negara bangsa ini bukanlah sesuatu yang dibayang-bayangkan oleh orang-orang yang senior, namun dibayang-bayangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia, orang yang sepantaran kita, 20 tahun, 30 tahun, yang sedang berkuliah. Mereka semua pelajar, mahasiswa, memiliki persatuan, mereka berkumpul dan mereka menyatakan sumpah. Dan sumpah ini ada 3, satu bahasa, satu bangsa, satu negara. Dan itu dinamakan Sumpah Pemuda. Dan kita tidak boleh lagi merujuk diri kita sebagai bangsa Bugis, bangsa Jawa. Kita harus merujuk diri kita sebagai bangsa Indonesia. Itulah bangsa kita. Bahasa kita, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Tumpah darah kita, tumpah darah Indonesia. Bermakna jika darah orang Jawa itu ditumpahkan oleh orang Belanda, itu bermakna orang Sumatera juga merasakan rasa sakitnya. Jadi ini wujud. Dan saya juga, dan di sekolah kita juga diharuskan untuk menghafal Sumpah Pemuda tersebut. Jadi saya menghafal Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku tumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dan ini adalah suatu nilai yang sudah wujud di tahun 1928. 20 tahun mungkin sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Jadi konsep tersebut sudah terbentuk, kesadaran masyarakat untuk menjadi satu bangsa terbentuk. Dan itu terbentuk dari kalangan pemuda. Dan yang menuntut kemerdekaan Indonesia juga adalah golongan muda. Mereka lah yang memerintah Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu tidak boleh ada intervensi sedikit pun daripada Jepang atau Belanda. Jadi Indonesia setelah Jepang menyerah, langsung Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Dan itu adalah tanpa campur tangan Belanda ataupun Jepang. Begitulah. Dan ya, jadi konsep nation state atau keinginan untuk bersatu itu sudah wujud dari dulu semenjak Majapahit, dan berkembang terus hingga wujudlah Sumpah Pemuda yang kita peringati sekarang sebagai suatu hari nasional untuk Indonesia. Jadi elemen of nationalism, of patriotism itu ada selalu di kita, begitulah. Dan juga ya itu adalah suatu bentuk negara bangsa Indonesia. Jadi kita ini juga memiliki Pancasila. Dan Pancasila ini adalah ideologi bangsa Indonesia. Dan Pancasila sendiri itu bukanlah suatu hal yang baru, namun adalah suatu nilai yang sudah hadir 5 abad sebelum Indonesia itu wujud. Dan Pancasila itu memiliki 5 elemen: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan juga permusyawaratan perwakilan atau demokrasi, begitu. Dan itu adalah suatu nilai yang kita pegang karena Indonesia tentunya kita itu negara yang memiliki ketuhanan, kita memegang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan lain-lainnya, begitu. Dan terutama persatuan Indonesia. Dan disitulah kita sudah mulai memanggil diri kita sebagai bangsa, bukan lagi bangsa Jawa. Saya dari Jawa, half Manado, tapi saya memanggil diri sebagai bangsa Indonesia. Begitu juga dengan orang Tionghoa atau orang Cina yang dari Indonesia, mereka tidak pernah merujuk diri mereka sebagai orang Cina, namun orang Indonesia atau bangsa Indonesia sebelum tanah kelahiran dia atau etnik dia sesungguhnya, begitu. Dan tadi di sana juga menyebut soal peranan ulama. Dan menurut saya ulama itu peranannya sangat signifikan dalam memerdekakan Indonesia. Terutama salah satu organisasi ulama yang sangat fundamental di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini kalau sekarang dalam pilihan raya
Indonesia, terutama yang baru terjadi 2019. Kalau mau menang pilihan raya, kamu harus memenangi suara Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama ini mewakili 100 juta penduduk Indonesia. Jadi ya, memenangi suara Nahdlatul Ulama itu memenangi suara Indonesia. Dan itulah maka Pak Jokowi memilih wakil presidennya itu adalah ketua dari Nahdlatul Ulama, ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan ya, peran ulama juga sangat besar dalam memerdekakan Indonesia. Bahkan ulama-ulama lah yang memberikan deklarasi jihad untuk melawan Inggris saat Inggris datang ke Surabaya dan ingin menguasai kota Surabaya, dan juga mendeklarasikan perang atau jihad untuk melawan Belanda di agresi militer Belanda pertama dan kedua. Jadi memang peran para ulama itu sudah besar. Dan yang uniknya lagi menurut saya, dan yang saya sangat terkesan daripada pembentukan negara Indonesia itu adalah pada saat pembentukan negara Indonesia, setelah Indonesia merdeka, 1 hari kemudian bahwa baru dipikirkan dibuat suatu meeting untuk mendiskusikan apakah bentuk negara. Dan di situ 90% adalah umat Muslim yang juga terdiri dari ulama. Namun tidak sedikit pun terpikirkan oleh para ulama untuk membentuk negara Islam. Sedikit pun tidak ada. Mereka tidak ingin membentuk negara Islam. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa perjuangan kemerdekaan itu adalah perjuangan yang dibuat oleh semua agama, oleh semua nusantara, oleh semua pulau, kayak gitu. Jadi tidak pernah terpikir pun. Tapi sekarang banyaklah mahasiswa-mahasiswa yang bilang bahwa harus negara khilafah. Cuma kalau mereka sadari perjuangan Indonesia 90% itu orang Muslim, namun tidak ada dalam pikiran mereka untuk membentuk negara khilafah, kayak gitulah. Dan itu adalah salah satu yang saya terkesan lah, di mana toleransi beragama itu ada, di mana persatuan itu ada di antara semuanya, di mana kita consider pertumpahan darah kita ini satu, dan itulah nation state yang kita pelajari. Dan juga untuk praktik yang kasar menurut yang Iskandar tadi katakan, tentunya pasti ada suatu tekanan yang diberikan kepada orang-orang yang tidak menerima ataupun ingin tidak menerima konsep yang dikemukakan, dan memang ada, terutama pada saat rezim Presiden Soeharto itu presiden kedua Indonesia, dan kita kenali dia sebagai rezim militer. Dan di situ memang ada penindasan-penindasan, terutama yang dilakukan kepada orang Tionghoa atau orang Cina, di mana mereka harus menggunakan nama-nama Indonesia. Jadi ya disebut dengan nama-nama Indonesia dan juga konsul bahasa Indonesia. Dan di Indonesia sendiri tidak ada yang namanya sekolah bangsa. Di sana sekolah itu semua umum gitu. Jadi tidak ada sekolah India, sekolah Cina yang kita ada di sini di Malaysia, supaya elemen kebangsaan itu, patriotisme dan nasionalisme selalu ada. Jadi menurut saya hanya itu. Jika ada pertanyaan saya boleh menjawab. Kalau kita lihat ya, daripada apa yang diterangkan oleh saudara Ihsan sebentar tadi, sebenarnya proses perjalanan membina negara bangsa bagi Indonesia itu, kalau saya pikir secara kasar itu sudah berjaya dengan baik. Tapi apa yang berlaku di Malaysia hari ini, sehingga kan disebut sebagai Malaysia ini adalah negara tanpa bangsa ya. Itu adalah satu persoalan ataupun polemik yang terjadi hari ini. Bahkan ada yang kata persoalan negara tanpa bangsa itu bukanlah satu benda yang kita boleh pandang serong, tetapi itu adalah bentuk keunikan ataupun variasi yang berlaku di negara kita. Jadi untuk menjawab persoalan ini, adakah sebenarnya keadaan negara tanpa bangsa itu merupakan satu bentuk polemik ataupun merupakan satu bentuk yang perlu kita appreciate, kerana keadaannya yang agak unik itu dalam mendirikan Malaysia pada hari ini. Saya pikir saudara Fairuz mungkin boleh memberikan sedikit pandangan ataupun hujahan sama ada beliau ini percaya kepada keadaan yang hari ini perlu dikekalkan sebagai negara tanpa bangsa, ataupun mungkin ada cadangan karena bagaimana sebenarnya untuk kita mewujudkan negara bangsa untuk Malaysia itu dari perspektif dia sendiri, bagaimana untuk kita melihat ya, bagaimana proses perkembangan negara bangsa yang lebih baik untuk Malaysia satu masa nanti. Sila saudara. Terima kasih saudara moderator. Saya tertarik pada soalan tadi. Adakah saya sendiri ada negara tanpa bangsa itu betul-betul kita harus hargai ataupun ia merupakan satu polemik di negara Malaysia? Bagi saya ia merupakan satu polemik. Dan menurut Kenichi Omar, dia mengatakan
negara bangsa itu sudah berakhir kan. Tapi bagi saya pendapat saya sendiri itu berkontradiksi dengan apa yang berlaku di Malaysia. Bagi contohnya apabila Tuan Mahathir menulis The Malay Dilemma Melayu, buku itu secara tidak langsung berjaya menjadi Malay Delight ataupun berjaya merangsang pemikiran orang Melayu untuk berjaya, dan mereka ini berjaya dalam kerangka dalam proses pembentukan bangsa Malaysia dalam ke arah wawasan 2020. Jadi saya rasa proses pembentukan negara bangsa ini perlu untuk sesebuah negara itu maju, kerana sesebuah negara bangsa itu merupakan kesinambungan daripada kerajaan-kerajaan terdahulu, dan pembinaan negara bangsa ini juga, sebuah negara bangsa itu tidak boleh maju dengan memutuskan sejarah ataupun kisah silamnya. Pergilah mana-mana negara di takkan ada negara yang tanpa ada sejarah silam dan sejarah sendiri. Jadi berkaitan dengan polemik yang terjadi di Malaysia, kenapa ia berbeza berlaku di negara saudara kita sisa di Indonesia? Sebab kalau tengok macam yang saudara Isan katakan tadi, sebelum negara Indonesia merdeka 1920 kan, 1945 maafkan saya. Maksudnya sebelum Indonesia merdeka lagi, usaha pembentukan negara bangsa Indonesia itu sudah ada dilakukan. Contoh dari Kerajaan Majapahit, dan paling jelas sekali adalah Sumpah Pemuda 1928. Maksudnya perkataan Indonesia itu sendiri sudah wujud. Tapi dan Pancasila itu sudah mudah dipraktikan di negara Indonesia. Tapi di Malaysia sendiri, kita punya ideologi utama negara, iaitu hukum negara, hanya diwujudkan selepas negara beberapa tahun Malaysia merdeka, iaitu selepas peristiwa hitam 13 Mei 1999. Orang kata baru terhantuk baru nak dengar kan. Jadi maksudnya usaha pembentukan negara bangsa Malaysia sendiri agak lambat lah. Jadi kenapa ia berlaku seperti ini? Apabila negara Malaysia mencapai kemerdekaan, isu kerakyatan yang ditekan, tapi bukan isu negara bangsa. Jadi apabila kita merdeka, British mensyaratkan sekiranya tanah Melayu ini merdeka, perlu ada kerjasama antara tiga kaum, Melayu dan India. Tapi bila berlakunya bila berlakunya kerjasama antara kaum di tanah Melayu kita untuk mencapai kemerdekaan, dia hanya menyelesaikan masalah teknikal, tapi masalah-masalah abstrak dalam kalangan antara tiga-tiga kaum itu tidak bisa diselesaikan. Maka dengan itu sebuah negara tanpa bangsa, iaitu Malaysia, dilahirkan. Lahir negara dulu barulah bangsa, tapi hingga sekarang bangsa tersebut masih belum jelas. Sebab macam yang Isa cakap tadi, bila orang Indonesia keluar ke negara dan mereka tanya, okey, siapa? Orang mana? Saya orang Malaysia. Mereka akan sebut negara mereka dahulu. Tapi kalau negara Malaysia itu sendiri, kadang-kadang saya sendiri begitu juga. Asal orang mana? Sarawak. Saya sebut negeri saya sendiri dahulu, bukan negara saya. Dan orang Sabah juga begitu juga. Kadang-kadang kita jumpa juga orang mana? Sabahan. Tapi dia tak sebut saya orang Malaysia. Orang mana? Kau orang apa? Kau apa? Dia tak cakap bangsa Malaysia, tapi dia cakap saya Bugis, saya Melayu, saya Cina, saya India. Jadi di sinilah berlaku polemik yang menyebabkan usaha ke arah mewujudkan satu bangsa, satu agama, satu bangsa dan satu bahasa itu susah untuk dicapai. Dan kebanyakan sarjana mereka ada juga menyalahkan dasar British yang lalu, iaitu dasar pecah dan perintah, di mana mereka mengasingkan antara Melayu Cina India, Melayu di pinggir bandar, Cina di bandar, dan India di estate. Tapi kita sudah berikan lebih daripada 60 tahun, jadi rasanya kita tidak perlu menyalahkan sepenuhnya pada dasar British yang lalu, tapi kita kena terima hakikat bahawa kesilapan itu juga terdapat pada diri kita sendiri, kerana kita sendiri yang gagal dalam membentuk usaha membina negara bangsa itu. Dan disebabkan kerencaman agama, budaya, politik, sistem nilai yang berbeza antara setiap kaum dan setiap etnik yang ada di Malaysia, menyebabkan pembentukan itu sendiri susah untuk dicapai. Yang pertama, kalau kita tengokkan ciri-ciri negara bangsa ini, kena ada integrasi nasional. Sebelum ini pernah baru saja menghadiri satu forum
di mana itu satu juga apa kita punya integrasi antar kaum di negara ini tidak sulit. Maksudnya contohlah macam merdeka itu kan, kita hanya bekerjasama sebab kita punya matlamat yang sama, yaitu untuk merdeka kan. Jadi apabila capai kemerdekaan itu, kerjasama itu dilihat apa tidak apa ya tidak sulit lah sebagaimana yang macam diperkatakan oleh saudara Ihsan, apabila orang Jawa itu diusik, orang Banjar marah kan. Tapi kalau di sini mungkin kalau dusun diusik, Sulu mungkin tidak marah kan. Itu contoh saja lah. Ini dari bukan bersifat rasis lah. Jadi satu juga bagi saya, kita kena memahami proses sejarah negara ini sendiri. Jadi bila kita tidak memahami bagaimana perjalanan sejarah sebuah negara itu, maka usaha untuk membentuk negara bangsa itu akan susah lah. Sebab kalau macam kaum Cina lah contohnya di Malaysia, mereka sering mempersoalkan hak-hak keistimewaan orang Melayu. Maka kadang-kadang orang Melayu pula sering mempertikaikan dominasi orang Cina dalam hal ekonomi terutamanya. Tapi kita kena faham sejarah kedua bangsa ini. Contoh orang Melayu kan mereka tinggal di luar bandar, jadi mereka tidak diberikan kemudahan, insentif sebagaimana orang Cina. Jadi memang secara zahirnya ekonomi orang Melayu memang mundur ke belakang. Sebab itulah dasar ekonomi baru dilaksanakan untuk mengalihkan kekayaan sosial ekonomi itu secara rata, untuk mengelakkan perasaan cemburu antara orang Melayu dan orang Cina. Jadi yang kaum Cina harus memahami kenapa itu dilaksanakan. Dan yang kaum Melayu dan Bumi Putera sendiri tidak seharusnya mengeluarkan statement yang bersifat ekstrim yang mengatakan mereka ni pendatang, orang asing, padahal mereka sudah menjadi warga negara di sini sudah sekian lama. Jadi kita harus berhentilah dengan istilah-istilah seperti ini kan. Sebab istilah ini yang akan merancang usaha untuk pembentukan negara bangsa. Bagi saya yang penting usaha pertama itu kita kena memahami dan toleransi antara satu sama lain lah, terutamanya antara etnik dan kaum yang berbeza sistem dan nilai hidup mereka. Jadi sebagai contoh lah, pengalaman saya sendiri, saya pernah pergi ke rumah panjang di Kapit, dan masa tu menyambut perkahwinan lah sahabat saya. Jadi apabila saya sampai sana, memang dia orang Muslim di rumah panjang tu, tapi mereka sediakan satu ruangan solat dengan satu sejadah khas untuk tamu Muslim, dan bekas makanan dan minuman itu memang diasingkan daripada arak dan makanan yang haram lah, seperti babi dan sebagainya. Jadi di sini saya tahan pula bila wujudnya toleransi dan ada usaha inisiatif untuk memahami sistem nilai dan budaya antara dua ini yang berbeza, maka satu keharmonian itu akan dibentuk dan kesepatuan itu akan dibentuk dan usaha untuk negara bangsa itu akan berjaya. Terima kasih Saudara Fairuz atas perbahasan yang panjang ya, khusus berkaitan tentang persoalan sejarah dan sebagainya. Saya minta maaf saya terpaksa keluar sekejap tadi. Okey, berkisar tentang persoalan pucuk bila kita membincangkan tentang persoalan nation building. Kalau kita merujuk kepada apa yang dikeluarkan, isi-isi perbincangan dalam perjanjian Westphalia misalnya, ada 4 perkara penting kalau tidak silap saya, Saudara Ihsan. Betul ya? 4 perkara penting yang dibincangkan. Salah satunya adalah berkisar tentang persoalan sovereignty ataupun yang disebut sebagai kedaulatan. Jadi dalam kita membincang soal kedaulatan ini, baru-baru ini pun kita nampak bagaimana ketegasan pimpinan negara Indonesia dalam persoalan sovereignty maritime mereka ya. Bahkan ada yang menyebutnya ini adalah salah satu daripada langkah Bapak Jokowi untuk menempatkan Indonesia sebagai yang disebut sebagai new power dekat Asia ya. Jadi dalam persoalan ini bagaimana sebenarnya sebagai sebuah negara yang berdaulat mampu untuk menjadi negara yang meluaskan pengaruhnya
Kalau hari ini bukan lagi dalam bentuk kolonial, tetapi mungkin juga dalam bentuk pengaruh ekonomi, pengaruh suara dalam badan-badan antarabangsa dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya proses sebuah negara itu boleh menempatkan diri dalam kedudukan tersebut, Saudara Ihsan? Iya, saya juga aware sama apa yang dilakukan oleh Indonesia saat Kepulauan Natuna. Kita panggil Natuna. Kita tidak panggil Laut Cina Selatan sebetulnya. Kita panggil Laut Natuna Selatan. Jadi kita berbeda dengan Malaysia atau Filipina yang masih consider laut itu sebagai Laut Cina Selatan. Kita tidak panggil itu Laut Cina Selatan, kita panggil Laut Natuna. Dan itu adalah satu bukti bahwa kita menjaga integritas NKRI atau Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Dan semenjak kemerdekaan Indonesia, kita ada satu konsep yang dinamakan NKRI harganya mati. Bermakna negara kedaulatan Republik Indonesia itu harganya adalah mati. Bermakna merdeka atau mati. Itu adalah suatu konsep yang kita sudah hadir semenjak dulu. Dan iya, karena kita juga melakukan perjuangan dengan cara berperang, melawan Inggris, melawan Jepun dan juga melawan Belanda pada saat awal-awal terbentuk negara Indonesia yang kemerdekaannya tidak diakui oleh Belanda pada awal kemerdekaannya. Dan juga bagaimana kita menjaga integritas kedaulatan Indonesia. Ini ada sebuah hal yang saya juga baru ketahui karena saya buat research ya untuk saya punya thesis. Yaitu Belanda saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Belanda menawarkan Indonesia untuk dijadikan negara persemakmuran atau Commonwealth untuk Belanda. Namun request ini ditolak mentah-mentah oleh Soekarno. Mengapa? Karena kalau misalnya kita jadi wilayah persemakmuran, itu bermakna kita tidak merdeka 100%. Seperti apa yang Penata Malaka impikan, yaitu Indonesia merdeka 100%. Dan juga bagaimana Indonesia dapat membina menjadi suatu kuasa. Saya anggap dulu Indonesia itu adalah sebelum Tun Mahathir, Soekarno adalah suatu tokoh yang menjadi tokoh yang sangat berpengaruh terutama untuk negara-negara dunia ketiga. Dia memberikan konsep-konsep yang dapat membuat negara-negara dunia ketiga ini untuk bangkit. Salah satu konsepnya itu yang kita pasti kenal, di Malaysia juga sangat terkenal, yaitu berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan Soekarno pernah bilang, the crowning of independence is not a membership of the United Nations, but the ability for a state to stand in their own 2 feet. Jadi kemerdekaan itu bukanlah bermakna kamu itu harus jadi anggota persyaratan bangsa-bangsa, namun kemerdekaan itu adalah kemampuan kita untuk berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang membuat Soekarno bilang pihak imperialis ketakutan karena kata tersebut. Karena Soekarno selalu menyuarakan berdikari untuk negara-negara terutama di Asia dan di Afrika. Jadi dulu sebelum Soekarno dijatuhkan oleh Soeharto, Indonesia boleh dibilang suatu kuasa regional di Asia Tenggara karena perannya sangat penting terutama, dan juga suatu minat karena pada saat itu juga adalah saat dimana perang dingin berlakukan. Jadi Indonesia ini adalah sebuah negara yang sangat diminati oleh Soviet Union dan Amerika Syarikat. Kalau jatuh kepada komunis itu bermakna satu Nusantara boleh jatuh kepada komunisme. Kalau misalnya Amerika Serikat berhasil untuk menguasai Indonesia, ya bermakna demokrasi akan bangkit begitu. Walaupun demokrasinya demokrasi terpimpin. Itu menurut saya. Dan tadi apa lagi pertanyaannya, Iskandar? Tentang persoalan bagaimana negara itu boleh menempatkan dalam kedudukan sebagai pasangan. Ya kita masih tetap mempertahankan konsep kita sebagai negara yang berdaulat, yaitu ya tentunya kita apapun yang mengganggu kedaulatan Indonesia itu pastinya tidak akan diterima. Seperti contoh seperti separatisme dan lain-lain, itu semua adalah hal yang tidak boleh dibicarakan karena negara kedaulatan Republik Indonesia itu sudah final. Dan apapun usaha-usaha untuk membuat negara ini gemetar itu tidak akan berlaku begitu. Dan bagaimana cara menjadi suatu kuasa, ya tentunya itu adalah dasar-dasar yang dikeluarkan oleh presiden yang ada dan tentunya oleh jajaran menteri yang sekarang ada. Dan menurut saya apa yang Jokowi sekarang buat adalah suatu hal yang memang dapat membangkitkan ekonomi Indonesia. Namun untuk menjadi suatu kuasa regional itu adalah suatu hal yang tentunya sangat jauh. Ya, China pun kita sekarang dengar berita-berita dari China
Padahal itu semua tidaklah benar sebetulnya. Walaupun China sekarang sedang bangkit, namun jika dibandingkan dengan posisi Amerika Serikat, itu sangat tidak mungkin untuk China bangkit dalam waktu 20 tahun ini. Karena apa? Military spending Amerika Serikat itu sama seperti military spending top 5 negara combined. Jadi Amerika Serikat tentunya akan tetap memegang posisi tersebut. Dan jika kita lihat kita sekarang hidup di era apa? We are now living in the American era, not in the Cold War era, not in the World War era. We are living in the American era. That is something that we cannot deny. Itu pandangan saya, dan juga tentunya apa yang harus dibuat sekarang adalah untuk memaintain posisi kita di antara kuasa-kuasa besar. Yang untuk saat ini adalah di antara Rusia, China, dan juga Amerika Serikat. Dan Indonesia tentunya tidak terlalu bergantung juga dengan China seperti Malaysia. Ya kan? Ya, karena saat coronavirus ini atau COVID-19 sangat tersebar luas, tidak terlalu berefek kepada perekonomian Indonesia. Alasannya mengapa? Karena setahu saya China hanya kontribut sekitar 16,4% dari perekonomian Indonesia, dan untuk Malaysia itu lebih daripada itu kan. Ya, jadi ya tidak terlalu berpengaruh. Jadi kita mencoba untuk memaintain hubungan baik tersebut dengan Rusia, dengan Amerika Serikat, dan dengan negara lain. Tentunya konsep berdikari ini adalah suatu hal yang selalu dikemukakan, dan juga pengembangan infrastruktur di Indonesia sekarang di bawah Presiden Jokowi yang ingin memajukan wilayah Papua dan pulau-pulau yang tertinggal, dan juga sekarang di periode kedua dia menjanjikan untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Jadi ya lihatlah bagaimana 5 tahun ke depan apakah ini semua akan terwujud atau tidak. Namun tentunya tidak akan jauh daripada kritik, namun ya semua masih lebih baik saja. Oke, itu menurut saya. Terima kasih Saudara Ihsan. Kalau kita lihat banyak sebenarnya perkara-perkara kisah tentang persoalan politik antar bangsa yang boleh kita belajar daripada apa yang disampaikan oleh Ihsan tadi. Khususnya apabila kita berbincang tentang persoalan Indonesia. Kalau hari ini saudara, terus terang saya katakan kebanyakan rakyat Indonesia ini melihat dan menilai Indonesia ini daripada video-video di YouTube. Bukannya terus membincangkannya secara ilmiah. Bahkan ada usaha untuk membincangkan soal itu, tapi mungkin tidak bersifat populis dalam kalangan pendengar-pendengar. Jadi di sini kita dengarkan sendirilah kisah tentang persoalan ini, dan kita juga mendengarkan tentang persoalan, kalau tidak silap saya boleh saya kaitkan sebagai the concept balancing of power dalam Indonesia menilai peranannya dalam politik antara bangsa, seperti mana disampaikan oleh Saudara Ihsan tadi. Baik, berkisar soal kedaulatan kita sudah lepaskan. Kedua adalah bercerita tentang persoalan kewarganegaraan. Ini soalan yang saya pikir agak kritik ya. Banyak benda yang saya pikir banyak boleh dirungkai apabila kita bercakap soal kewarganegaraan, khususnya di negeri Sabah ini. Ya, bahkan saya punya kawan ini pernah berseloroh. Dia kata apa? Beres teori pasal buaya tu? Buaya di Sarawak. Berapa nilainya? Berapa banyak? Di Sarawak dia kata ada 180,000 buaya direkodkan. Saya pikir ini satu perkara yang hebat lah, ya, bagaimana kerajaan negeri Sarawak berjaya mendokumentasikan jumlah buaya. Kita di Sabah ni mendokumentasikan jumlah manusia pun susah, ya. Tapi orang buaya dalam boleh dokumentasi. Jadi persoalan bila kita bercakap soal kewarganegaraan, persoalan dokumentasi, banyak persoalan yang dibincangkan tentang ini. Bahkan baru-baru ini pun, kalau saya tidak mau meleretkan persoalan ini kepada isu politik ya, tetapi contohnya dalam baru-baru ini misalnya PSS kan, itu dibangkang dengan hebatnya, dan saya sendiri pun mungkin ada pandangan tersendiri berkenaan tentang PSS itu, antara setuju dan tidak bersetuju. Itu bukan yang kita membincangkan di sini, tetapi polemik berkenaan tentang kewarganegaraan ini. Bagaimana sebenarnya Malaysia akan menghadapi situasi berkisar tentang persoalan kewarganegaraan ya? Satu, bila mana kita dibebani dengan persoalan ketiadaan identiti sepunya ya, kita tidak ada keadaan satu identiti. Lagi-lagi bila kita membincangkan orang yang memang dekat dengan kita dari segi fizikalnya, tetapi jauh dari sudut hatinya ya. Jadi inilah saya pikir yang mungkin boleh diujarkan dalam pandangan saudara Virus. Isu berkaitan kewarganegaraan kan, oke, terus kita bincangkan dahulu kewarganegaraan di Indonesia lah secara amnya. Saya setuju dengan pendapatan Sri Ghazali, di mana seorang warga itu hanya
hanyalah diiktiraf sebagai bangsa Malaysia atau warga negara Malaysia apabila dia mendapat warga negara Malaysia. Kedua, dia mengamalkan budaya dan kehidupan sebagai seorang rakyat Malaysia, budaya Malaysia. Dan ketiga, dia menggunakan bahasa Malaysia lah sebagai bahasa hariannya. Jadi sekiranya mencapai ketiga-tiga syarat tersebut, mungkin boleh dipertimbangkan untuk diberikan kewarganegaraan. Dan isu identiti, hingga sekarang kita keliru apabila kita keluar negara, kita tidak tahu apa ciri-ciri bangsa Malaysia yang harus kita pamerkan, harus kita tunjukkan kepada orang luar apabila mereka bertanyakan tentang bangsa kita asal kita dari mana. Jadi bagi saya balik kepada pemahaman bagaimana proses pembentukan Malaysia itu sendiri terjadi. Sewaktu kemerdekaan tanah air dicapai, orang Melayu dan Bumi Putra khususnya, mereka telah melakukan satu pengorbanan yang bersalah bagi saya, sebab mereka sanggup untuk mengiktiraf kewarganegaraan kaum Cina dan kaum India yang ketika itu untuk menjadi warga negara Malaysia. Dan sebagai timbal baliknya, kaum India dan kaum Cina hendaklah menghormati hak istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putra di Malaysia secara amnya. Jadi kedua-dua benda ini harus difahamlah oleh semua rakyat Malaysia. Pengorbanan yang dibuat oleh kaum Bumi Putra dan kaum Melayu khususnya haruslah dibalas dengan cara yang elok lah, tanpa terus-menerus mempertikaikan istimewa dan bahasa semua dan sebagainya. Jadi dan untuk mempunyai rasa sepunya itu sendiri, saya rasa kita perlukan lebih banyak interaksi antara kaum, bukan saja dalam urusan formal ataupun urusan rasmi, tapi urusan harian. Sebab hakikatnya pada hari ini kita bercampur tapi tidak bergaul. Dan salah satunya dari segi pendidikan, contoh pendidikan vernacular apa semua kan. Bila pendidikan vernacular itu sendiri, menurut Dr. Ridwan Tila di sendiri kajian dia juga dalam satu sekolah sendiri, bahasa Malaysia yang digunakan tidak sampai 5 jam pun dalam masa seminggu. Jadi usaha untuk membentuk negara bangsa Malaysia menggunakan bahasa Malaysia itu akan suka untuk dicapai lah apabila bahasa Malaysia itu sendiri jarang digunakan oleh anak Malaysia itu. Jadi tapi saya faham juga kenapa kaum Cina dan India menghantar anak mereka ke sekolah vernacular, sebab kuota untuk masuk ke pendidikan tinggi dihaskan lebih banyak pada kaum Bumi Putra. Dan bagi saya sendiri, pendapat saya lah, saya setuju sekiranya kuota ini dikurangkan ataupun dimasukkan dan menggunakan kaedah setiap anak bangsa Malaysia itu yang benar-benar layak sahaja yang akan dapat melanjutkan ke Menara Gading dan mendapat pekerjaan mengikut meritokrasi lah kan, yang lebih adil lah. Jadi tidak ada timbul isu kaum ni yang lebih daripada kaum ni. Jadi itu satu. Dan dari segi PSS saja, jadi isu ni agak sensitif. Jadi kalau mungkin kita boleh bincangkan lagi di lain hari, lain medium lah. Sebab hari ini kita hanya secara umum saja negara bangsa kami. Saya pun bukan pakar dari ini, jadi itu saja lah. Bicara soal PSS tadi, kita bincang lain hari lah. So dia banyak sebenarnya isu yang melibatkan soalan legalisme. Bahkan kalau kita lihat pelaksanaan itu, ada yang kata terlalu cepat dan ada yang kata terlalu careless kerajaan membuatnya. Tapi itu belakang cerita. Itu bukan yang akan kita bincangkan hari ini, tapi kita akan bincangkan tentang persoalan proses pembinaan negara bangsa. Itulah saya pikir dalam kita mendapati tajuk ini disebut sebagai dari perspektif Nusantara, ya, perlu untuk kita wujudkan satu garisan, ya, di antara apa yang dimaksudkan sebagai the nation states konsep yang diperkenalkan di Western, dan juga apa yang disebutkan sebagai konsep negara bangsa dari perspektif Nusantara ini. Jadi bagi saudara Ihsan dan saudara Fairuz, ya, kalau boleh kita pisahkan sedikit, apa sebenarnya perbezaan di antara konsep yang diperkenalkan asas permulaan dan nation state di Barat itu dengan apa yang kita sudah bina hari ini di sekitar Nusantara. Sebab kalau kita lihat, ya, saya sudah pergi beberapa buah negara di sekitar Asia Tenggara ini, tidak semuanya, tapi saya ada pergi beberapa. Saya melihat apa yang berlaku di sini
tidak sama dengan apa yang berlaku di Eropa dan juga mungkin di Amerika misalnya. Karena wujud satu nilai, bukan saya kata nilai kelas, tetapi nilai yang berbeza. Apa yang dipupuk dan digalurkan di sini itu berbeza dengan apa yang ada di sana. Jadi apa sebenarnya konsep negara bangsa ini? Supaya kita boleh pisahkan dan nilaikan semula, supaya kata orang persoalan self determination itu terjawab untuk kita sebagai negara-negara bekas koloni. Saya simpulkan ya, kebanyakan yang di Asia Tenggara ini, saudara. Tentunya kalau dalam nominal nation state yang ada di yang dibuat saat Westphalia dan juga yang ada di Nusantara sekarang ini banyak perbezaannya, terutamanya dari terms of, kalau misalnya dalam IR atau international relations kita panggilnya perbedaan dalam constructivism, di mana peran yang dimainkan oleh norms, values, culture, identity itu sangat penting, dan itulah perbedaan yang paling utama yang dimiliki oleh yang ada di Nusantara ini dan juga yang ada di Eropa. Dan menurut saya sama-sama diverse juga, karena kita tidak boleh memandang Eropa ini sebagai suatu wilayah yang memiliki identiti yang sama sebagai budaya Barat, tidak. Karena di Eropa sendiri sangat diverse dalam in terms of religion, di mana ada Kristen, ada Katolik dan juga Protestan, namun juga ada banyak aliran lain seperti Calvinis dan lain-lain lah. Saya lupa namanya. Jadi itu semua memang ada, dan juga memang yang membedakan itu adalah bahwa bangsa Eropa mereka sudah memiliki awareness soal pembinaan nation state itu lebih awal daripada yang ada di Nusantara, di mana kita masih hidup dari kesultanan dan kerajaan, dan mereka sudah menemukan ide tersebut, dan mereka menggunakan ide tersebut untuk mengeksploitasi Nusantara dan juga negara-negara lain yang belum dikategorikan sebagai nation state. Dan ya, saya juga kurang paham daripada pertanyaan tersebut, namun pasti ada perbedaan yang sangat signifikan di antara apa nation state yang hadir di Nusantara dan juga yang hadir di Eropa. Namun yang tentunya itu adalah pemegangan kepada 4 prinsip tersebut, yang diantaranya adalah kedaulatan, wilayah, pemerintahan yang sah, dan juga lain sebagainya. Dan itu adalah hal yang harus dimiliki oleh nation state. Dan juga saya ingin bilang kepada Saudara Fairuz, tadi dia bilang bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Bumi Putra dan Melayu, ya itu adalah suatu hal yang harus dijunjung tinggi. Soekarno pernah bilang, bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, dan itu adalah hal yang harus dimiliki oleh Malaysia, di mana untuk mewujudkan elemen patriotism atau nationalism itu adalah dengan mereka yang telah berjasa untuk negara untuk dianggap sebagai pahlawan. Dan itulah yang terjadi di Indonesia, di mana banyak pahlawan, baik itu dari Papua, baik itu dari Sumatera, Makassar, dan lain-lainnya. Itu semua mereka telah berjuang, itu harus dianggap sebagai seorang pahlawan, dan itu melahirkan identity dan juga nationalism tertentu, regardless what your ethnicity or what your race is, begitu. Dan tadi Carlos juga bilang bahwa negara atau nation state yang tidak yang memiliki banyak kaum namun tidak bersatu itu tidak akan maju. Atau tadi aku bilang apa? Pokoknya tidak akan maju. Menurut saya tidak juga ya, karena di Amerika Serikat mereka punya nation state, mereka ini adalah negara nation ya, namun mereka itu memiliki bangsa yang beragam. Kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang pelarian dari Eropa untuk mendapatkan kebebasan, dan mereka semua mempunyai suatu negara yang dinamakan Amerika Serikat pada saat ini. Jadi ya, untuk kebersatuan walaupun itu adalah perbedaan yang sangat banyak, itu adalah penting. Dan di Indonesia kita ada suatu perkataan dari bahasa Sanskrit, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini adalah suatu hal yang kita pegang terus. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika ini adalah bersatu dari keberagaman, atau berbeda-beda tapi satu. Nah, kesatuan itulah yang harus dimiliki, terutama di Malaysia. Dan kalau bisa dilihat portionnya sangat berbeda. Di Indonesia itu berlainan etnik dan majority Muslim, sementara 90%, sementara di Malaysia itu daripada 3 ras yang berbeda. Jadi memang adalah suatu hal yang lebih sulit menurut saya untuk membina suatu negara bangsa. Ya, saja menurut saya. Tentang perbezaan nation building di Eropa dengan di Asia, macam yang saudara Isan cakap tadi, dia kurang setuju dengan saya punya pendapat. Tapi saya pun kurang setuju dengan dia sedikit lah. Sebab kita kena lihat di Amerika, ya, kita kena lihat di Amerika Syarikat, syarat untuk AS itu, Amerika Syarikat itu
membandingkan diri dengan negara lain. Jadi banyak individu-individu dari negara-negara dari China, dari Meksiko, dari Afrika untuk yang ingin menjadi warga negara Amerika Syarikat. Jadi antara ciri-ciri untuk menjadi warga negara Amerika Syarikat, satu, mereka memang kena pasti berbahasa Inggeris. Satu itu yang syarat pertama, mereka kena harus memahami perlembagaan Amerika Syarikat itu sendiri. Jadi apabila mereka ingin menjadi sebagai salah seorang rakyat negara Amerika Syarikat, jadi secara tidak langsung mereka meniru cara hidup orang Amerika itu sendiri. Mereka ingin menjadi orang Amerika itu sendiri dengan memutuskan, tidaklah secara langsung, tapi budaya, ciri, sistem nilai, etnik dan tempat lahir asal mereka. Sebab itu kenapa Barack Obama boleh dijadikan presiden. Saya lupa ada satu yang cakap kenapa orang putih sanggup pilih Barack Obama menjadi presiden, sebab dia lagi putih daripada orang putih. Faham tak sih? Jadi sekiranya ada orang Cina dan orang India yang lebih Melayu daripada orang lain, kami akan setuju sekiranya mereka dipilih menjadi Perdana Menteri, sebab mereka memahami sejarah sejarah itu gitu. Jadi apabila mereka ingin menjadi warga negara Amerika Syarikat, mereka meniru dan cuba untuk menjadi lebih pure, lebih autentik daripada orang negara itu sendiri. Jadi itu yang berbeza di negara Malaysia lah. Negara Malaysia ini pertalian dengan negara asal itu masih wujud lah. Mereka boleh saya katakan tidak sepenuhnya menganggap kalau dahulu lah. Sebab dulu sebelum mereka menjadi warga negara Malaysia, mereka menganggap Malaysia ini sebagai negara tamu, bukan negara untuk untuk kekal sekiranya kekal. Dan sekiranya mereka kekal, mereka akan menjadi golongan majoriti yang dan berasimilasi secara semula jadi. Tapi sekarang proses asimilasi itu tidak berlaku secara spontan, tapi secara terpaksa lah melalui dasar pencatatan berita. Dan ingin saya ceritakan bagaimana integrasi yang natural lah, yang secara semula jadi berlaku di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Konteks saya, Tom Paris pernah mencatat sekiranya seorang anak Cina itu memarahi seorang anak Melayu, sekiranya anak Melayu itu melakukan kesalahan, ibu bapa anak Melayu itu akan berterima kasih kepada ibu bapa Cina yang memarahi anaknya. Tapi kalau pukul pun dia akan cakap terima kasih dalam catatan tu lah. Jadi kalau dilihat konteks pada masa itu, maksudnya rasa sepunya tu ada kan, pemahaman tu ada, sampai kan walaupun berlainan bangsa ini memarahi anak mereka, tapi ibu bapa tersebut berterima kasih. Tapi kalau benda itu berlaku pada hari ini, rasanya keadaan yang sebaliknya akan berlaku. Jadi sikap toleransi dan sefahaman itu masih berwujud lah. Satu juga sebab politik lah bagi saya. Sebab politik kita masih melingkari politik perkauman, bukan politik yang mengutamakan ke arah progresif, kesatuan. Dan politik perkauman, parti-parti perkauman yang wujud di negara kita hari ini lebih mengutamakan sentimen dan cuba untuk mengekalkan status quo masing-masing berbanding untuk mengutamakan kepentingan nasional. Jadi benda ini sepatutnya kita ubah. Kita harus utamakan kepentingan nasional, kepentingan negara diletakkan di hadapan berbanding kepentingan kaum. Jadi satu negara itu secara tidak langsungnya akan dapat maju, dan kesepahaman itu akan dapat dibentuk, dan bangsa Malaysia itu insya-Allah akan dicapai. Terima kasih saudara Fairuz. Kata saudara Fairuz tadi bisa tetap ujian untuk memiliki kewarganegaraan. Saya masih ingat lagi waktu saya ambil politik Australasia di bawah Dr. Rizal. Saya difahamkan kalau kita mau memohon, sebab waktu itu ramai warga daripada China yang ingin bermigrasi masuk dan menjadi warga negara tetap di Australia. Jadi bila sampai di sana, mereka tidak mudah-mudah untuk jadi warga negara lah. Sebab waktu itu sekali dibuka 5 tahun kemudian, jumlahnya sudah hampir mencapai 50,000 ke 500,000 tidak salah saya. Jadi dibuat ujian supaya kalau nak jadi warga negara mereka kena lalui ujian tersebut. Antara ujiannya adalah ujian bahasa, dictation, ujian dictation.
kalau mereka kurang daripada 70 ke 80 markah itu daripada kesilapan yang kurang kesilapan, orang boleh dapat lah. Kalau lebih, mereka tidak boleh memohon warga negara itu buat selama-lamanya. Kalau tidak dapat, pulang. Waktu itu, antara yang menjadi polemik waktu itu adalah warga negara orang tersebut sebagai local community yang memang betul-betul lokal waktu itu. Maksudnya kalau di tanah Melayu itu orang Melayu, kalau di Indonesia mungkin orang Jawa kan, kurang di sana. Lagi satu kita lupa, Australia waktu itu tidak sama dengan Melayu. Australia adalah golongan yang datang sebagai bantuan-bantuan yang ditempatkan di sana kalau di koloni. Tidak semua lah, tapi kebanyakan yang itu. Dan ini pun pernah dibahas oleh Dr. Mahathir dulu. Dia kata Melayu ni degil kan, keras kepala. Terus dia pergi tembak balik, Australia ni keturunan bantuan. So Dr. Mahathir memang gaduh lah. Waktu itu dia pergi ke Indonesia dan Presiden Indonesia kata Mahathir is nothing, dan dia cakap Mahathir ni tidak ada apa-apa pengaruh langsung lah. Macam waktu itu dia pun baru masuk office, dia baru masuk office jadi PM. And then bila dia turun dekat restoran dekat bawah tu, semua reporter pergi situ. So ialah dia yang pergi membuat isu dekat sana kan. And then bila dia dapat ramai reporter, terus dia cakap saya mungkin bukan siapa-siapa, dan saya mungkin bukan Soekarno, dia cakap, badan Mahathir kan. Maksudnya kenapa saya fikir saudara Fairuz dari tadi menyentuh tentang personal Tun Dr. Mahathir ni, sebab banyak sebenarnya dari segi politiknya Tun Dr. Mahathir membawa tentang isu-isu begini ya dalam zaman beliau berkuasa. Baiklah, apa yang kita boleh lihat hari ini sebenarnya persoalan berkenaan tentang proses pembinaan negara bangsa di Nusantara ini bolehlah kita lihat daripada sudut pertamanya, mungkin dari sudut polemik dari segi budaya itu sebenarnya yang menjadi penghalang antara kita ya. Macam saudara Ihsan cakap tadi, susahnya di Malaysia ini bila mana tiga ras utama kan, tiga ras utama. Tetapi itu mungkin apa yang orang nampak di media-media. Bila kita masuk di Sabah ini saja misalnya, saya sejujurnya cakap ya, macam saya ini orang Iranun kan, saya bukanlah begitu ya, tapi kebanyakan dia jadi begitu ya. Pada tahun 60-an, 70-an dahulu berlaku stereotip di antara tiga kaum utama di Kota Belud misalnya. Di antara orang Bajau dan Iranunnya tidak berapa ngam kan, bila dengan orang kaum dusunnya pula tidak ngam juga. Jadi itu baru 3 dalam Kota Belud. Sedangkan di Sabah ini ada 33 kalau tidak silap saya. Dan setiap satu itu pun bahkan ada pecahan dia lagi. Misalnya kadasan dusun itu ada pecahan sampai lebih kurang 9, 10, 11 begitu kan. Bahkan ada dusun yang baru saja dikira dusun. Jadi sebagian daripada dusun. Saya pun banyak sebenarnya ya. Bahkan dialek ini saja kalau kita lihat Brunei yang di Papar itu lain. Tidak jauh daripada Papar, Bengawan. Lain lagi dia punya Brunei, punya dialek ya. Saya pikir itulah kerencaman itu tidak ditanggapi dengan baik ya. Ini bukan saya salahkan siapa-siapa, mungkin ada perkara yang mungkin kita perlu perbetulkan lagi selepas ini. Jadi saya pikir sudah habis pusingan kita di sini. Jadi kita buka kepada sebarang pandangan ataupun soalan daripada sahabat-sahabat lah. Ada sesiapa yang mau mengutarakan pandangan? Okey, saudara Elvin. Boleh. Oke, kata terakhir saudara coba 1, 2, 3. Oke, kata terakhir daripada tes. Coba 1, 2, 3, 1, 2. Bilang di tempat sini. Tes. Oke, sorry ya. Kata-kata terakhir daripada saudara Iskandar tadi itu berkenaan tentang isu tidak mengam antara masyarakat Sabah ini. Saya tambah sedikit sebenarnya. Ini sebenarnya berlaku disebabkan oleh isu komunalisme.
Tahu kan apa maksud communalism? Communalism ini adalah satu pahaman yang mana sebuah dia macam berpok-pok kan ya? Berpok-pok di mana setiap pok itu dia ada satu identity yang jelas. Macam contohnya orang dusun, orang Bajau, dia berpok-pok. Dia ada satu identity yang jelas, terutamanya dalam bidang etnik. Jadi saya menambah sedikit lah berkenaan tentang isi Iskandar, saudara Iskandar tadi itu. Saya ingin menyentuh berkenaan tentang nama Kadazan. Nama Kadazan. Oke. Pemahaman saya berkenaan tentang nama Kadazan. Kadazan ini sebenarnya satu istilah yang baru, bukan istilah yang lama. Dia bukan istilah yang lama. Dia adalah satu istilah yang wujud semasa gerakan kemerdekaan, gerakan pembentukan Malaysia pada tahun 60-an begitu. Dan dia telah dicetuskan oleh siapa lagi kalau bukan Donald Stephen. Donald Stephen mencanangkan nama ini sebenarnya agak susah untuk menyatukan orang-orang dusun, orang-orang murut gitu, orang-orang bumi putra lah, terutama yang daripada ras dusunik. Cuma masalah dia adalah nama Kadazan ini hanya disaut oleh golongan elit dusun. Paham? Golongan elit dusun yang terlibat dengan bisnis, terlibat dengan politik, golongan-golongan elit. Manakala golongan dusun yang dikira macam daif begitu, mereka tidak bersetuju, mereka tidak suka dengan nama Kadazan itu. Jadi wujudlah dua nama, Kadazan dan dusun. Dua ini dia macam berkonflik. Yang mana istilah Kadazan ini diwakili oleh Donald Stephen dan satu lagi diwakili oleh seorang lagi pemimpin bumi putra di Sabah, yaitu J.S. Sundam. Jadi ini saya boleh apa yang saya boleh tambah adalah berkenaan tentang isu komunisme. Sedangkan nama untuk menyatukan itu saja banyak yang menentang. Inilah masalah kita punya pembinaan negara bangsa di Malaysia. Disebabkan oleh pendapat saya adalah komunalisme. Berbanding dengan apa yang dikongsikan oleh saudara Isan tadi itu, kalau orang Dayak dipukul, orang Bugis di Papua pun terasa, betul kan? Itu bermaksud bahwa orang Indonesia sudah berjaya menghapuskan sentimen komunalisme sejak dari awal pembentukan Indonesia. Tetapi Malaysia masih menampakkan ciri-ciri komunalisme itu. Jadi mungkin ini bermula daripada permasalahan, mungkin daripada daripada cara kita kita terlalu takut untuk menerima bangsa-bangsa yang lain menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Berbanding dengan Indonesia yang memang terbuka tangan untuk membentuk yang memang sanggup untuk membina sebuah negara tanpa mengira bangsa dengan hanya menggunakan nama Indonesia. Tetapi di Malaysia ini pembentukan negara bangsa dia pada pendapat saya agak weak karena kita membuka toleransi. Sebenarnya perkara ini pada pendapat saya ada pro and cons. Pro dia adalah kita bebas untuk mengamalkan kita punya budaya itu, kita bebas untuk meluahkan kita punya ethnic proud ethnicity gitu. Tetapi masalahnya adalah kita mau macam seperti kata seorang ahli akademik yang saya kenali, dalam satu negara yang mempunyai masyarakat majmuk daripada berbagai etnisiti, persoalan tentang bangsa atau setiap saat timbul. So setakat itu saya ingin berkongsikan berkenaan tentang, saya hanya ingin menyambung apa yang saudara Iskandar kongsikan tadi itu, yaitu isu yang tidak bungkam itu, nama dia yang sesuai untuk dikatakan adalah isu komunalisme. So itu sajalah saya ingin kongsikan. Terima kasih saudara Edwin. Kita teruskan kalau ada lagi saudara Izzat. Oke. Tengok muka yang handsome tadi. Assalamualaikum dan selamat malam kepada penonton dan kita. Jadi pembicaraan kali ini memang berat juga untuk dipahami, tapi bagus dan dapat dipahami sedikit uraian yang dilakukan oleh para kita. Dan tadi yang disebutkan oleh saudara Elvin
setuju dengan apa yang disebutkan di mana komunisme komuniti kecil yang itu juga disebutkan dalam Islam juga, di mana ini dalam konteks Arab yaitu asabiyah, puak yang menyebabkan perpecahan ini juga diberkah dalam Islam. Dan soalan saya sebenarnya adalah berkenaan pembentukan negara bangsa Malaysia. Tadi saudara Feni sudah menyebutkan bahawa negara ini perlu satu identiti. Adakah pembentukan satu identiti tersebut memerlukan satu identiti kaum yang dominan yang akan membentuk satu identiti sebuah negara, di mana di sana yang akan berlaku satu pengorbanan, yaitu identiti masyarakat-masyarakat lain. Adakah hal ini juga berlaku di Indonesia, di mana budaya-budaya masyarakat lain itu hilang? Karena jika dilihat dari konteks Malaysia, apa yang ingin dilakukan adalah akomodasi, di mana kita masih lagi menjaga identiti yang Cina, India, Melayu, dan kita tidak menghilangkan itu. Tapi benda itu juga soalnya menyebabkan satu perpecahan, ya. Kerana kita boleh lihat bagaimana yang berlaku sekarang, terutama lebih diapi-apikan oleh orang politik yang menggunakan isu perkauman sebagai satu sebagai satu cara mereka untuk meraih sokongan daripada masyarakat di bawah. Lagi-lagi masyarakat bawahan kebanyakannya kurang tahu tentang tindakan tersebut, semuanya mempergunakan mereka. Jadi itu soalan saya. Terima kasih kepada saudara Izzat atas soalannya. Adakah perlu satu budaya dominan di dalam proses pembentukan negara bangsa Malaysia? Kalau kita ambil contoh, kebanyakan di negara lain, kaum ataupun bangsa mana yang mempunyai legitimasi dan kuasa. Maksudnya contoh di Australia, ambil contoh, apabila negara-negara luar berurusan dengan negara Australia, mereka bukan berurusan dengan suku kaum Maori, tapi orang kulit putih Australia. Jadi ini menjadikan orang putih Australia ini pemilik hak terhadap negara Australia, bukan suku kaum Maori. Jadi untuk origin, masih sekarang. Jadi maksudnya orang putih Australia ini memiliki hak lah ke atas negara Australia sebab orang luar berurusan dengan mereka secara rasmi. Jadi bagi saya perlu satu budaya yang dominan, tapi budaya yang dominan ini tidaklah seharusnya sampai mematikan secara hingga ke akar umbi budaya-budaya lain. Sebab sebagai contohnya di Indonesia sendiri, budaya Jawa itu merupakan budaya dominan kan, saudara Ihsan. Tapi maksudnya original masih disambut masih disambut. Maksudnya masih ada kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan dan budaya masing-masing tanpa menggagalkan usaha pembentukan negara bangsa itu sendiri. Jadi bagi saya sebagai yang bangsa kaum Melayu dan Bumiputera yang merupakan kerajaan yang terdahulu yang mempunyai hak dan legitimasi ke atas tanah Melayu itu sendiri. Jadi mereka merupakan pentarikh yang berhak dalam membudayakan bangsa Malaysia itu sendiri. Jadi tapi pada masa sama tidaklah terlalu rigid sehingga mematikan budaya-budaya lain. Tapi yang kaum-kaum lain itu tidaklah seharusnya keras dalam usaha perlu ada usaha asimilasi ataupun integrasi lah, disesuaikan dengan budaya yang dominan itu sendiri. Halo. Untuk tambahan, ya memang ada suatu tindakan represif yang dilakukan oleh Indonesia dan terutamanya dilakukan oleh Presiden Soeharto, yaitu presiden setelah Presiden Soekarno. Dan dasar-dasar yang dia lakukan adalah seperti contoh elemen-elemen yang seperti menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa orang Cina itu adalah suatu hal yang diperbolehkan, di mana orang Cina harus menggunakan bahasa Indonesia demi persatuan dan juga menggunakan nama-nama Indonesia, bukan nama-nama Cina. Itu memang ada dan itu ada suatu sistem yang represif. Dan juga setahu saya pada zaman Soeharto, tahun baru Cina itu tidak dirayakan, itu dihapus, bukanlah suatu hari libur nasional. Ya, namun itu semua berubah setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur, Presiden
keempat Republik Indonesia yang merupakan ketua juga daripada Nahdlatul Ulama. Dia juga dipanggil dijuluki sebagai bapaknya rakyat Tionghoa atau rakyat Cina, karena dia telah memberikan kebebasan kembali kepada orang Cina dan juga memberikan tahun baru itu. Dan juga menurut saya untuk menghormati budaya-budaya tersebut diberikan otonomi khusus kepada daerah-daerah yang lain untuk mengamalkan budaya mereka. Seperti contoh di Aceh Darussalam, di sana diterapkan syariat Islam, ya, walaupun harus mengikuti prosedur-prosedur yang ada, tidak boleh menggunakan cara yang benar-benar kejam atau begitu atau terlalu tidak sealiran dengan Islam. Di situ memang ada, dan itu masih mengamalkan syariat Islam di sana karena terdapat otonomi daerah. Dan juga di Papua mereka percaya akan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Jadi alam Papua pun tidak boleh dieksploitasi oleh negara tanpa persetujuan daripada orang-orang local community begitu. Dan juga di Indonesia sekarang kita merayakan cuti untuk setiap 6 agama yang telah menjadi official religion di Indonesia. Begitu juga dengan agama Hindu. Hindu di Bali mereka punya suatu perayaan yang dinamakan Hari Nyepi. Nyepi ini adalah di mana mereka orang umat Hindu mereka harus tetap di rumah, mematikan lampu, tidak boleh ada elektrik, harus makan sayur dan tidak boleh keluar rumah. Dan di saat itu juga umat Muslim yang ada di Bali juga melaksanakan yang sama, tidak keluar dan lain-lain. Dan satu keunikan lagi adalah toleransi yang ada itu levelnya sangat tinggi di Indonesia. Seperti contoh adalah hal yang biasa untuk melihat masjid dan gereja berdampingan, dan adalah hal yang biasa juga di Bali pun ada satu pesantren di mana 70 atau 60% gurunya adalah orang beragama Hindu yang mengajarkan yang mengajarkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini adalah guru Hindu yang mengajar di pesantren. Dan juga masjid terbesar di Asia Tenggara yang ada di Jakarta, Masjid Istiqlal atau Masjid Kemerdekaan, itu adalah masjid yang arsitekturnya adalah orang Protestan, ya, dari Belanda. Jadi ya, elemen toleransi itu memang ada karena kita memang mencoba untuk bersatu dalam keberagaman, dan ini adalah nilai yang sudah ada dari Indonesia, yaitu untuk menciptakan suatu kemaslahatan lah di Indonesia tersebut. Jadi elemen-elemen toleransi ini dikembalikan kembali setelah represif yang dilakukan oleh Soeharto. Tapi bukan berarti Soeharto is all bad menurut saya. Dia juga ada jasanya walaupun juga ada dosanya menurut saya. Terima kasih. Tapi saya ada sedikit perbedaan pandangan. Boleh? Pada saya, kita tidak perlukan sebenarnya satu budaya dominan ataupun identiti dominan pada satu kaum majoriti untuk kita terapkan kepada semua orang dalam proses untuk kita membina negara bangsa. Ada orang kata Malaysia ini negara tanpa bangsa dan sebagainya. Pada saya, bangsa Malaysia, terma bangsa Malaysia itu pun sebenarnya sudah ada dan sudah dibuatkan di peringkat pimpinan negara. Dan misalnya, walaupun saya tidak suka dia, Lee Kuan Yew kan, bukan tidak suka, tidak favorite ya. Saya sayang dia, ya. Sayang. Walaupun dia bukan Melayu misalnya, ya. Tapi pada saat dia mulai menjawat jabatan, beliau terus berkata bahwa beliau ini adalah orang Malaysia. Bangsa saya adalah bangsa Malaysia. Sebenarnya persoalan pembinaan bangsa Malaysia ini sudah ada, tetapi kita yang tidak sedar akan kewujudannya dan tidak mampu memahami akan apa sebenarnya bangsa Malaysia itu. Untuk kita semua sedar di sini, proses di antara selepas 1957 misalnya, bagaimana pengorbanan orang Melayu itu dibayar, bukanlah dibayar apa sangat. Cukuplah dengan orang-orang yang bukan Melayu menghormati apa yang terkandung di dalam pergelembagaan, yang mana ada 5 perkara yang tidak boleh disentuh oleh bukan Bumi Putra. Dan salah satunya adalah persetujuan kita untuk menumpahkan taat setia kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Selepas itu, persetujuan kita untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian kita bercerita tentang hak-hak pemilikan tanah misalnya, dan juga mungkin juga berkisah tentang kota-kota khas yang diwujudkan seperti jawatan, seperti pendidikan kepada orang Melayu. Kerana kalau kita melihat pada ketika itu, orang Melayu berada dalam keadaan yang agak tercicir dalam proses kemajuan tersebut. Dan ini bukan disebabkan orang Melayu ini malas, bukan sebab orang Melayu ini
tidak maju dan sebagainya. Tetapi ini sudah dibahaskan sebenarnya oleh Profesor Abdurrahman Tang bin Abdullah. Dia kata sebenarnya orang Melayu ini memarginalkan diri mereka agar tidak terikut dengan laras-laras ataupun dasar-dasar kolonial. Dan orang Melayu memang agak menentang dalam isu kolonial kalau di tanah Melayu. Baik, di situ pun sebenarnya sudah menjadi polemik. Bila mana kita sampai kepada 1963 dengan tergabungnya Sabah dan Sarawak, yang mana rencam etniknya lagi besar di sini, dia semakin kompleks. Sebab itu ada lagi pula klausa-klausa yang diberikan kepada untuk Sabah dan Sarawak. Sebab itu pada saya sebenarnya cukuplah untuk kita menghormati dan menghayati terlebih dahulu isi perlembagaan. Kemudian baru kita dapat takrifkan sebenarnya bangsa Malaysia ini bagaimana. Dan kalau kita lihat 5 perkara yang dijanjikan kepada orang Melayu tadi sudah dimobilisasikan ataupun diubah untuk disamakan dengan apa yang kepada etnik pribumi yang ada di Sabah dan juga Sarawak juga. Jadi pada saya untuk membina negara bangsa ini tidak perlu kita sampai kepada satu budaya dominan, tetapi sampai kepada satu idea dominan pada saya. Idea dominan yang boleh diterima oleh semua orang. Kalau saya kira hari ini kalau kita lihat ya di media sosial misalnya, apa yang menjadi pergaduhan antara orang Melayu dengan orang yang bukan Melayu? Bila mana orang bukan Melayu menyentuh tentang soal Sultan, menyentuh soal parti Melayu kan, PAS, UMNO dan sebagainya. Tetapi apa pula yang orang bukan Melayu tak suka? Bila mana kita kaitkan dengan persoalan penghinaan terhadap simbol-simbol sakral kepada agama lain, itu akan membuat orang daripada agama lain tidak akan marah. Jadi di sini sebenarnya bukan yang kita wujudkan budaya dominan, tetapi wujudkan dahulu persoalan kita appreciate ataupun hormat kepada perkara-perkara yang mungkin boleh akan mencangkang kita. Bahkan kalau saya lihat hari ini, Izzat, Indonesia sendiri tidak 100% aman dengan konsep negara bangsa dorang. Kalau kita lihat baru-baru ini selepas pemilu, apa yang terjadi? Atau pilpres. Di sini Allahu Akbar, di sana Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Kan? Semua pun mau. Begitulah yang terjadi di Malaysia ini. Di Malaysia ini lebih kurang sebenarnya dengan apa yang berlaku di Indonesia. Tetapi kita di sini itulah mungkin mau turun demonstrasi pun agak kecut kan. Kalau di sana jangankan demonstrasi, Pak polisi saja bisa diajari kan. Jadi sebenarnya bukan budaya dominan satu-satu bangsa yang kita perlukan untuk negara bangsa pada saya, tetapi cukup dengan idea dominan. Idea dominan itu pertama kita pahami teras kita membina negara. Saya tidak pasti Indonesia, tetapi Malaysia kita ada Malaysian Agreement 1963. Sedangkan isi MA 63 yang menjadi kemarahan dan tuntutan yang agak keras daripada para separatis di Sabahan ini pun sebenarnya tidak dipahami oleh orang macam kita yang agak tidak berapa minat dengan perbincangan MA 63. Tapi bila kita amati sebenarnya bukanlah perpisahan yang kita dapat dari MA 63, tetapi apa sebenarnya yang menyatukan yang disebut tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura. Di situ sebenarnya identiti negara bangsa yang kita cari tertulis dengan penuh rapi. Itu pada saya lah. Mungkin orang sejarah begitulah pandangannya. Jadi kalau mungkin ada lagi, Izzat ada hujah balas. Saya pakai loudspeaker saya sendiri. Apa nih? Ada saya ada dengar juga pasal terjadi di 13 Mei katakan. Namun saya tahu satu lagi yaitu ada mau pernah hafal nggak rukun negara step 1 ngomong. Hafal. Satu pakai jawab kepada Tuhan. Jawabnya rukun negara tuh saya masih lagi ingat dengan saya punya ini. Dan paling pegang ialah dua di samping di bawah lagi itu, yaitu percaya kepada Tuhan dan kesetiaan kepada raja dan negara. So paling saya ini pegang ialah kesetiaan lah kepada raja dan negara. So baru-baru ini yang Tuan Agung melantik Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri yang baru kan. Jadi adakah kita ni mau perlu menentang apa yang dititah oleh baginda itu sendiri? Bagi saya tidak perlu lah, dan juga bagilah peluang kepada Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri karena dilantik oleh Tuan Agung itu sendiri. Yaitu saya pegang
saya peganglah sebenarnya satu antara 5 itu, di mana apa keputusan raja itu perlu saya hormati. Baik. Jadi tidak perlulah saya perlu menyuarakan raja. Namun setelah walaupun ada menerima, cuma ada juga masih apa ini mempersoalkan lagi perkara itu. Jadi itulah menjadi persoalan. Adakah masyarakat yang masih lagi mengamalkan rukun negara ini, khususnya lagi yaitu kesetiaan kepada raja dan negara? Pada saya, saudara, apa yang boleh kita pahami tentang titah agung baru-baru ini sebagai seorang rakyat yang menjunjung prinsip demokrasi dan perlembagaan, saya sejujurnya menerima sahaja apa yang dititahkan oleh Mulia Maha Mulia. Tetapi sebagai seorang yang yang memahami proses demokrasi, seharusnya kita menilai dengan lebih kritis tentang persoalan ini. Pada saya, kalau saya di tempat mereka yang dikatakan dikhianati atau dibelot itu, saya tidak akan merapat. Sebab apapun, pertukaran itu bukan 100% di bawah titah agung, tetapi boleh diubah sekiranya melalui beberapa jalan. Salah satunya adalah proses pengundian di parlimen. Jadi, kalau betul apa yang terjadi hari ini tidak tepat ataupun tidak mengikuti perlembagaan sebagainya, kalau kita sebagai yang menjunjung proses sovereignty of law itu, kita boleh saja menyuarakan satu undi tidak percaya di parlimen. Kalau betul ahli-ahli Dewan Rakyat tidak memilih 100%, tidak memilih secara majoriti Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tan Sri Muhyiddin Yassin mungkin akan diturunkan, dan selepas itu akan berlaku lagi pilihan raya umum. Ya. Tapi itu dari segi proses perlembagaannya. Jika sebab apapun dalam perlembagaan menekankan sesiapa saja yang menjadi Perdana Menteri mereka adalah individu yang boleh mengumpulkan sokongan majoriti ahli Dewan Rakyat. So Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya membuat sokongan tersebut, walaupun fragile atau tidak fragile itu saya tidak boleh jaminlah. Apapun kita tunggu untuk keputusan. Sebab ini bukan melibatkan kita rakyat. Ini bermain dalam kalangan politikus sahaja. Sebabnya pada saya, ya, so itu pada saya kempen undi rosak. Tidak. Respon sedikit Pak boleh? Oke. Sebenarnya kan yang saya lihat, sebenarnya bukan yang membuat demonstrasi itu bukan dia menentang apa yang raja sebut, tapi dia sebenarnya menyebut menentang tentang apa yang demokrasi yang diwujudkan oleh golongan-golongan yang di dalam politik ini sebenarnya. Dia sebenarnya ada, tapi saya ada benar setuju dengan mereka. Misalnya mereka menyebut bahwa demokrasi sudah mati. Bagi saya demokrasi tidak mati, tapi demokrasi itu sakit. Karena kesakitannya itu dilakukan oleh elit politik ini tadi. Dan menurut dan apa yang saya lihat kan, jika mereka menyebut bahwa masyarakat itu dikhianat oleh itu, sebenarnya disebabkan oleh orang-orang yang mereka masukkan ke dalam Dewan Parlimen ini tidak membawa suara mereka. Yang itu dimasukkan mereka mengkhianat sebenarnya, yang saya rasa, yang saya lihat. Dan sesuai sekarang tersebut kita mengundi untuk pemilihan Perdana Menteri bukan kita, tapi adalah golongan atasan yang sendiri. Sebab ya demonstrasi, mereka lakukan demonstrasi sebenarnya untuk mendapatkan hak. Sebenarnya mereka berani ke depan untuk mendapatkan benda-benda itu. Mereka bukan menentang itu, karena kita selalu melihat apabila orang kecil kan, Musa Misteri tersebut, orang kecil berani dikata kurang ajar. Bila orang besar kurang ajar dikata berani. Itu masalah mindset kita sekarang. Kita mesti pecahkan benda itu dulu. Nah, jadi itu sedikit. Kemudian untuk yang masalah sekarang pembentukan negara bangsa. Soalnya kita selalu menyebutkan tentang pembentukan negara bangsa di peringkat nasional kan, karena identiti negara sendiri. Sedangkan kita sebenarnya ada masalah dalam lokal sebenarnya di Sabah sendiri. Masih ada lagi watak-watak persaudaraan gerata, mana satu kaum etnik yang yang tidak mau ada di sana. Jadi rasanya, adakah Malaysia akan dapat mencapai pembentukan negara bangsa dengan masalah, sedangkan masalah lokal di Sabah sendiri pun masih lagi tidak selesai. Bagaimana dengan pendokumentasian masih lagi bercelaru. Dan rasanya macam mana? Adakah negara kita akan dapat mencapai apa yang kita bincang pada ini? Saudara Ferus ada? Oke, pada pandangan saya tentang persoalan adakah kita akan mencapai atau tidak apa yang akan kita bincang hari ini. Sebab apa yang dibincangkan hari ini di peringkat saudara Ferus atau mungkin saudara Ihsan adalah perbincangan di tahap surface. Ialah apa-apa yang melibatkan persoalan legitimasi,
legal dan sebagainya. Tetapi bila kita bincangkan tentang polemik ataupun krisis sosial yang berlaku di sekitar kita, khususnya di Sabah ini ya, sebab saya fikir persoalan tentang isu dokumentasi anak tanpa negara, orang tanpa negara itu berlaku di Sabah saja. Kalau kita berlaku di Semenanjung itu mungkin kes-kes terpencil. Di Sarawak mungkin buaya yang tidak dianus jalan. Tapi apa yang berlaku di Sabah ini adalah satu isu yang sangat besar dan sudah bertahun sebenarnya. Dan kita sudah mencapai lebih kurang, saya pikir ada dalam 5 generasi, ya, sudah mencapai 5 generasi. Jadi proses ini sebenarnya agak rumit bila mana kita di antara dua situasi. Satu adalah tentang bagaimana kita mahu melegalkan mereka ini dari sudut legal. Yang keduanya, bagaimana kita mau menempatkan orang ini dari sudut penerimaan masyarakat. Sebab hari ini, jangankan orang yang sudah besar tuh, anak kecil yang rambutnya oreng-oreng sedikit jalan di tepi jalan pun, hey anak pilak ini, anak pilak ini. So, sedangkan mereka ini, kalau mereka datang ke Filipina antar semula, kan? Kalau mereka balik ke Indonesia pun tidak tahu kau ini siapa, kan? Jadi hakikatnya dia keluar saja daripada rahim mamanya itu yang dia nampak adalah langit di negeri Sabah. Lagi-lagi yang saya pernah terdengar ya, lahir di depan Masjid Bandaraya. Ya. Lahir di depan Masjid Bandaraya di bawah jembatan itu. So sebenarnya mereka ini perlu diberikan satu mekanisme untuk penyelesaian. Sedangkan isu mereka ini, ya saya pikir resis dan sebagainya itu resis. Bahkan ada orang membezakan. Ini saja saya pikir orang yang membezakan. Contoh saya dengan Virus, dengan Elvin misalnya. Saya orang Islam, Elvin adalah bumi putra bukan Islam. Saya tidak bengam dengan dia. Itu adalah resis dalam kalangan warga negara. Resis dengan orang tanpa negara pula ada juga. Saya beresis dengan Pilak. Itu lain lagi resisnya. Tidak, ini adalah resis yang sama. Kita menafikan hak manusia itu untuk menjadi manusia sebenarnya. Banyak lagi perkara-perkara yang kita sudah nafikan bila kita nafikan kewarganegaraan dalam tadi. Tapi itulah, bila kita membincangkan tentang persoalan ini, banyak sebenarnya elemen yang merumitkan. Salah satunya adalah tahap kefahaman kita, kepekaan kita, kecanaan kita kepada situasi itu. Kita tahu bila dorang masuk di sini nanti, kalaulah dorang diiktiraf dari segi apapun bentuknya, mungkin mereka diiktiraf sebagai warga negara. Ada yang melihat ini sebagai satu ancaman kepada eksklusiviti yang dimiliki oleh warga negara sekarang. Kalau saya akan persoalkan diri saya sendiri. Apa eksklusiviti yang saya sendiri sedang ada ini? Dan tidak bolehkah saya kongsikan dengan mereka? Kan? Dan kalau mereka masuk di sini nanti, kalau Dato' Abjan dia buat live kan, dia kata, siapa yang mau potong rumput? Siapa yang mau jadi orang kaya? Saya 2 bulan sudah jadi orang kaya. Itu soalan dia lah, dia pun kaya juga. Tapi hakikatnya orang-orang ini tuan-tuan, mereka tersepit, ya, tersepit. So mekanisme yang mau diwujudkan pula perlu berhati-hati dan perlu diperhalusi. Tidak semudahnya untuk kita buat. Ya. Contoh misalnya PSS. Kenapa PSS itu ditolak oleh masyarakat? Adalah keadaan kita tidak berhati-hati sebenarnya. Kita tidak terlalu detail dalam membuat suatu perkara untuk selesaikan benda ini. Kita anggap ada ini selesai. Akhirnya apa yang terjadi? Kerajaan kehilangan satu kerusi. So, pada saya, adakah semua ini perbincangan ini akan mencapai apa yang disebut sebagai negara bangsa? Sejujurnya saya katakan, apa yang disebutkan sebagai negara bangsa dibincangkan sini tadi ini mungkin boleh dicapai di wilayah yang tidak ada masalah persoalan ini. Sebab soalan berkisar tentang ketampannegaraan ini adalah soalan fundamental, masalah fundamental yang berlaku di negeri Sabah. Bukan biasa-biasa ya. Kalau pemerintah Sabah ini sama dengan pemerintah junta di Myanmar, mungkin kita akan menyaksikan ramai anak-anak yang mati, ya. Beramai orang yang akan mati. Tapi alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya Dato' Syafiq Abdul masih bagus. Saya bersyukur. So itu sebenarnya saya pikir perlu kita pikirkan semula lah. Soalannya, adakah benda ini kita boleh capai atau tidak? Saya pikir kita mungkin akan mencapainya, tapi tidak sepenuhnya. Kerana masalah-masalah ini kita belum temui jalan untuk menyelesaikannya. Saya bangga lagi. Ya, Silakan.
pada para penyelidik misalnya ya, para ahli akademia. Saya agak kurang berminat dengan cara yang bagaimana isu ini biarkan terus berkembang supaya kita ada tajuk untuk buat pendidikan. Oh my god. Itu bukan satu benda yang bagus loh. So, kita perlu mencari jawaban kepada persoalan ini. Dan persoalan ini saya pikir masih dalam proses dan susah untuk kita sebut dan cakapkannya karena dia melibatkan banyak benda. Itulah saya kata tadi, kita tersepit antara dua keadaan. Satu, persoalan legal, kedua persoalan sosial, penerimaan masyarakat itu. Jadi kalau mungkin kita boleh teruskan message atau advokasi sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang keperluan bagi kita melihat masalah yang berlaku di negeri kita ini, itu adalah lebih baik dan satu permulaan langkah yang saya kira rasional dan relevan untuk mahasiswa dan kapasiti kita sekarang. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya apakah ada suatu langkah yang dilakukan begitu? Saya ada pandangan dan saya akan kasih quote dari Soekarno juga yang sangat terkenal. Soekarno pernah bilang, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini ada satu quote yang dipegang teguh sama Indonesia. Oke, jadi mengapa perjuangan Soekarno lebih mudah? Karena yang dia lawan adalah penjajah, lawannya sudah tahu siapa mereka, kulit putih dan juga mereka yang datang eksploitasi kita. Sementara setelah kemerdekaan, yang kalian lawan siapa? Bangsa kamu sendiri, yaitu orang yang pernah berjuang dengan kamu untuk meraih kemerdekaan tersebut. Dan itulah suatu hal sekali. Jadi apakah yang dilawan oleh Malaysia sekarang? Yang dilawan itu bukanlah bangsa mereka sendiri seharusnya, namun yang dilawan adalah ignorance mereka. Hilangkan sifat ignorance kalian masing-masing dan buatlah sesuatu untuk dapat mewujudkan persatuan. Itulah yang dibuat oleh Indonesia. Jadi daripada saya terjadi tadi dari mampu kita untuk capai. Kalau saya berharaplah yang mampu kita capai, walaupun tidaklah seperti yang kita impikan kan, sebab apabila kita nak musuh kan, untuk menjadi negara maju, pertama kita harus bersatu. Jadi pertama kita harus menyelesaikan masalah yang lebih kecil lah dibanding masalah yang lebih besar. Dan bagi saya setiap anggota masyarakat itu, kita ahli akademik, ahli politik, haruslah memainkan peranan masing-masing lah. Terutama macam sebagai kita mahasiswa kan, mencerahkan pada golongan awam terhadap isu-isu macam dokumentasi, masalah harian, masalah kauman, bagaimana yang terjadi, apa solusi yang terbaik untuk dipraktikkan di negara ini. Sebab apabila kita tidak memahami sesuatu isu itu, maka keluarlah kenyataan-kenyataan yang tidak berlandaskan kepada fahaman yang jelas dalam suatu isu. Jadi perkara yang tak diselesaikan itu menjadi rumit dan menimbulkan masalah yang lebih berlarut, dan masalah yang kecil akhirnya menjadi lebih besar. Jadi bagi saya sendiri juga kita kena utamakan kepentingan nasional lah, bukan kepentingan kaum. Elakkan masalah nasabiah dan yang komunal yang saudara Elvin tadi cakap, korbanlah sedikit sesuatu itu untuk kepentingan negara. Dan ahli-ahli yang berautoriti, yang memimpin, haruslah sekira dipilih dari kalangan yang mempunyai pendidikan yang selayaknya lah, yang tahu akan jawatan yang dipegangnya. Sebab kadang-kadang menteri kita sendiri pun kadang dia SPM, jadi NICP. Jadi perlu individu yang berkenaan lah yang dibuat tu. Saya tambahan lagi. Ya. Ya mungkin yang saya pikirkan sekarang ini, seperti mahasiswa Malaysia, mereka harus lebih aware dan juga harus mengetahui bahwa ini situasi yang kita akan alami kalau misalnya kita tidak buat tindakan sekarang, yang ada 30 tahun ke depan inilah hal yang sama yang kita rasakan. Itulah maka dari kita sendiri itulah yang harus hadir, di mana kita harus mengetahui bahwa persatuan itu harus wujud di antara tiga bangsa dengan identik itu, di mana ini adalah real social problem yang harus memang diselesaikan, bukan suatu hal yang seperti yang saudara Iskandar bilang, suatu hal yang hanya tulisan akademik, biarkan saja terus terjadi supaya banyak penulisan yang tidak ada berarti menurut saya. Dan ada satu pepatah yang menurut saya sangat penting, yaitu mahasiswa itu harus benar-benar kritikal dalam thinking mereka, karena mereka lah yang menentukan masa depan bangsa. Dan ada satu perkataan, Indonesia sudah berhasil
untuk menjatuhkan Soeharto. Yang memimpin untuk menjatuhkan Soeharto itu adalah mahasiswa yang menjatuhkan dia. Sehingga ada perkataan seperti begini, mahasiswa takut sama pensyarah takut sama dekan takut sama chancellor takut sama menteri takut sama presiden, dan presiden takut sama mahasiswa. Jadi seharusnya mahasiswa terus bergerak menurut saya. Karena itulah hal yang terjadi di Indonesia. Saya pun mau quote satu kata. Suatu bangsa itu tidak akan besar tanpa sifat kurang ajar. Jadi Usman Awang punya pesanan. Pada saya kurang ajar itu bukan lagi teriak-teriak, turun. Bukan sekadar itu ya, tetapi Siapa Widen, bukan gitu kan? Saya tak kenal dia, saya tak buat dia, bukan gitu kan? Bukan sekadar itu, bukan saya menolak dia kan? Tapi bukan sekadar itu. Tetapi kita hargai, semua pun kita raihkan ya. Pena meraihkan semua ya. Tetapi apa yang kita boleh simpulkan di sini, kekurang ajaran itu pada saya adalah keberanian untuk kita mengangkat apa sebenarnya yang kita mau perjuangkan. Ya, saya menghormati rakan-rakan dan sahabat serta saya anggap sebagai keluarga kepada Pena juga, seperti yang dibuat oleh Cahaya Society, Komrad dan sebagainya ya, yang menumbuhkan sekolah-sekolah pendidikan alternatif untuk anak-anak tanpa negara tadi. Dan kita juga hargai ya apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat kita daripada Indonesia terhadap apa kesadaran mereka dalam dalam proses pembangunan negara di sebelah sana. Dan kita juga menghargai semua sahabat-sahabat kita yang mahu berfungsi apa yang baik untuk negara, supaya tidak ada orang lain yang mengajar kita bagaimana proses membina negara kita, biar kita sendiri yang bina negara kita dengan acuan kita sendiri ya. Saya pikir masih ingat lagi, mungkin ada yang pergi tengok film Hantu Kak Lima dulu ya. Apa ketahui yang tinggal di Singapura itu bukan hantu, tapi orang tua yang akan mati mau mengajar kita cara untuk membina negara. Anda tahu siapa dia kan? Tidak tahu lah. Tetapi dalam pesan-pesan begitu pun maknanya apa yang baik biarlah kita sendiri yang menentukan acuannya. Cuma janganlah kita melanggar apa-apa yang berkisar tentang persoalan-persoalan umum dan sejahtera kemanusiaan dan sebagainya. Jadi saya pikir itu saja. Pada minggu hadapan kita akan ada 2 wacana. Izzat mungkin boleh pandangan dengan kawan-kawan lain. Saudara dari mana? Dari Ikram. Oke. Oke, yang lain pun mungkin boleh panjangkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Minggu depan kita ada 2 wacana. Pertama wacana tentang amanat naik chancellor hari Jumaat ya, jam 2.30. Izzat dan Ehsan ya? Bukannya pelajar itu? Bukannya dapat pelajar itu? Ya, Izzat dan Ehsan. Ihsan akan mewakili pelajar internasional. Oke, itu boleh. Akan mewakili pelajar internasional, dan kita juga ada daripada suara mahasiswa. Kita akan menjemput juga daripada sinergi mahasiswa, dan kita akan menjemput juga MPP caretaker untuk bersama-sama kita membincangkan tentang persoalan apa sebenarnya dalam amanat visi 2020 yang telah pun diucapkan oleh Tan Sri Profesor Dato' Taufik Yap Yumin. Dan seterusnya pada hari Sabtu ke boleh? Oh iya. Malam. Belum ada tajuk lagi, tapi kemungkinan lebih kepada temanya adalah budaya punk dalam gerakan mahasiswa. Ia akan dibincangkan oleh 2 orang panelis. Tengoklah nanti macam mana kan. Mungkin akan dibuat di Parkis. kita dia kopi-kopi sambil santai lah. Oke, nanti kita akan teruskan lagi perbincangan ini. InsyaAllah kalau ada sahabat-sahabat lain yang mungkin ada tajuk untuk kita wacanakan bersama-sama, kita akan buat minggu ke minggu lah. Tapi ini memang acara mingguan kita. Dan bulanan juga, Saudara Izzat mungkin ada yang minat menulis, Saudara Fairuz, Alvin dan sebagainya. Kalau memang ada hasil, macam Saudara Fadli yang baru pulang dari eksplorasi Pulau Kaya, ekspedisi arkeologi, ya, menemukan terowong lama zaman BNB ya, ketahuan memang hebat lah. Ya. Mungkin ada yang mau diwacanakan hasil daripada dapatan itu, kita akan bincangkan lah. Jadi bulanannya, mungkin saudara-saudara boleh menulis kritikan, sumbangan dan sebagainya. Kita akan buat satu zain dan kita akan sebarkan kepada student, dan kita akan sebarkan juga di media sosial. Itu
saja, terima kasih saudara semua. Assalamualaikum. Kita tanggung nanti. Terima kasih Bapak. Selamat. Terima kasih. Baik. Ini aja. Tanya.